yang saya record sebentar. Teman-teman yang ikut di program magang, khususnya di bagian content writer, silahkan membuat tulisan yang dimana berisi edukasi hukum. Jikalau ada yang bertanya, temanya seperti apa, saya kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa membuat tema yang zona hukum saat ini tengah butuhkan, maka nanti ada nilai plusnya. Tapi kalaupun tidak, monggo dibuat semau dan sebisa teman-teman. Nah, tema apa yang nanti akan mendapat nilai tambahan dari zona hukum? Ada bisa dibantu share screen nggak dari situ? Oh, dari komputer. Ini aja nih, ini udah. Teman-teman sudah lihat layar saya, teman-teman? Iya, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Silakan teman-teman membuat edukasi berkaitan dengan beberapa kegiatan yang akan zona hukum selenggarakan dalam waktu dekat. Yang pertama itu di tanggal 18 Maret ada berkaitan dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Oke. Nanti untuk informasinya biar teman-teman nggak lupa, saya akan kirim pamfletnya ke Zoom. Nanti saya minta Mbak Gesti atau siapa nanti admin untuk ngirim ya teman-teman ya. Apa mau di sini aja teman-teman catat? Apa perlu dikirim pamfletnya ke Zoom? Ke grup WhatsApp maksud saya, sorry. Di screenshot bisa kok, Kak. Oke, siap. Ini sudah dilihat jelas ya? Sudah, iya, Kak. Ini tema pertama. Tema kedua ialah berkaitan dengan ini. Di tanggal 27 Maret, zona hukum akan melaksanakan pelatihan, penyusunan, legal due diligence, dan legal opinion secara efektif. Oke? Cukup? Udah cukup waktu untuk teman-teman screenshot? Sudah, Kak. Oke, saya lanjut ke tema terakhir yang akan menjadi prioritas zona hukum untuk teman-teman buat. Tema terakhir itu, zona hukum akan melaksanakan pada tanggal 25 ya ternyata ya. 25 Maret, pelatihan hukum acara pra-peradilan. Oke teman-teman? Sudah cukup? Oke, Kak. Jadi ini adalah 3 tema yang jikalau teman-teman content writer membuat ide konten atau membuat tulisan berkaitan dengan tema ini, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Tapi kalaupun di luar dari tema ini, nggak apa-apa. Kita bebaskan dan tetap itu akan kita nilai. Belum tentu misalnya Mbak Sepia buat PTUN, terus Kamila buat tentang di luar dari 3 tema ini. Ternyata tulisan Mbak Sepia nggak sebagus Kamila. Maka tetap Kamila lah yang akan kita nilai lebih baik begitu. Jadi bukan karena ya udah gue pakai tema ini aja, mau tulisannya ngawur atau enggak itu hal lain. Jadi nggak bisa gitu juga teman-teman. Tetap apapun temanya, kualitas, kemampuan teman-teman membuat tulisan yang 3 faktor tadi, memiliki dasar hukum, ada analisis yuridis segala macam dan lain-lain, bisa dimengerti oleh pembaca atau pendengar atau penonton. Itu parameter yang kita gunakan. Mau pakai bahasa gue, lu, kamu, aku itu nggak jadi soal. Yang penting pembaca ngerti, pendengar ngerti, penonton ngerti. Oke teman-teman? Itu khusus untuk content writer. Kalau untuk content creator, sebenarnya kurang lebih hampir sama. Teman-teman silahkan membuat konten edukasi hukum. Kami sih menyarankan content creator membuat video, baik itu monolog ataupun video edukasi jenis lainnya lah. Ada banyak video edukasi jenis lainnya. Baik itu komedi dan lain-lain. Teman-teman bisa buat lah. Teman-teman bisa cek Instagram Zona Hukum. Ada yang komedi, ada yang hiburan santai, ada yang serius. Biasanya kalau yang sok-sok serius tuh bagiannya ke saya tuh. Teman-teman di sini seneng buat saya kelihatan lebih tua aja begitu. Kalau giliran yang santai-santai mereka yang ngambil begitu. Jadi konten kreator silahkan nanti membuat konten berkaitan dengan edukasi hukum.
yang akan mendapat nilai tambahan kalau temanya juga berkaitan 3 kegiatan ini. Kalau di luar dari 3 kegiatan ini, tidak apa-apa. Tetap kami nilai dan bisa jadi nilainya lebih baik kalau kualitas membuatnya, alur ceritanya, atau pesannya sampai. Kami nanti kan juga sebagai penonton dalam kalau teman-teman buat karyanya. Kurang lebih itu Kamila Amira. Dan nanti pada saat tanggal 13 Maret, kami akan melakukan pengumuman siapa saja yang lulus dalam magang zona hukum angkatan kedua ini. Yang dimana teman-teman seluruh kegiatan tadi yang saya tampilkan dan atau zona hukum akan laksanakan selama program magang, semua teman-teman yang dinyatakan lulus maka akan mengikuti tentunya kegiatan itu secara gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga nanti akan diberikan semacam biaya untuk teman-teman internet lah, begitu kurang lebih nanti di angka 10 giga. Nanti juga akan diperjelas setelah nanti teman-teman dinyatakan lulus begitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman membuat sampai dengan tanggal 13. Jadi tidak ada lagi FGD wawancara tuh. Ya sudah, wawancaranya FGD-nya teman-teman buat sendirilah, ide kreativitas teman-teman. Nanti di tanggal 13 paling lama disubmit di jam 20.00. Teman-teman bisa submit, nanti link Google Drive-nya saya akan kirim. Content writer kan ngetiknya di dokumen, nanti bisa disubmit di situ. Yang buat video bisa juga diupload di situ. Jadi saya tunggu paling lama di tanggal 13. 13 berarti hari apa teman-teman tanggal 13? Ada yang ingat hari-hari nggak? Apa udah lupa semua ini? Hari apa 13? Minggu, Bang. Oh, Minggu. Siapa tadi yang ngasih itu? Olivia? Oh, Mia, Minggu ya. Dari sekian banyak orang cuman kamu yang tahu hari. Tanggal 13 hari Minggu jam 8 malam paling lama teman-teman. Nanti di tanggal 14 hari Senin kami akan umumkan, mudah-mudahan dari berapa orang? 20 orang yang ada di Zoom meeting ini ada yang mudah-mudahan bisa lulus dan mudah-mudahan ke depan bisa terus menjadi bagian dari zona hukum. Itu kira-kira Kamila Amirah jawaban saya, sekaligus saya menyampaikan terkait, mungkin itu pertanyaan di banyak rekan-rekan yang lain. Misalnya yang belum hadir juga mungkin bilang, ya ngapain kan tanggal 9 tidak ada di player agenda acara apa-apa. Kenapa ini tiba-tiba ada sharing session misalnya. Nah itu nanti juga bisa kita jelaskan. Tapi setidaknya yang hadir di sini, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah masih ada yang kurang jelas teman-teman? Karena Sudah, Kak. Makasih, Kak. sama-sama Kamilia Amirah. Ada yang lain? Maaf Kak, izin tanya. Monggo. Jadi kontennya itu kan kalau content writer kan di Microsoft Word ya. Berarti harus kan ada artikel, ada infografis juga. Apakah kita bikin artikel aja satu atau infografis berapa karyanya gitu Kak? Satu aja atau ya beberapa? Menarik nih pertanyaan Lintang Olivia. Kami hanya minta minimal 1. Kalau ada yang buat lebih, tentu itu akan jadi nilai tambah, teman-teman. Tapi kami hanya meminta 1 karena tujuan kami ingin melihat saja style penulisan Lintang Olivia nih gimana sih, gitu loh. Style siapa konten kreator di sini? Ada nggak? Konten kreator ada? Saya. Silpiana Dewi misalnya. Style Silpiana Dewi ini kalau buat konten, kalau memberikan edukasi gimana sih gitu. Kita pengen ngelihat itu, tapi karena kan Lintang ini bisa jadi dalam penulisan punya 3-4 style. Monggo saja ditampilkan. Misalnya dengan membuat 3 atau 2 misalnya, silahkan. Agar kami bisa tahu gambaran utuh dari teman-teman. Kan kalau dari hanya 1 tulisan atau dari 1 video misalnya, bisa jadi terbatas pengamatan kami terhadap gaya ataupun cara pengemasan teman-teman. Tapi kalau diberikan gambarannya 1-2 ya mungkin bisa lebih jelas. Jadi minimal 1 saja. Mbak Lintang Olivia. Tapi kalau ingin memaksimalkan hingga 100 walaupun nggak mungkin ya silahkan saja teman-teman. Tapi minimal 1 ya teman-teman ya. Oke Mbak Lintang, cukup? Ya cukup. Makasih Kak. Ya, ada yang lain teman-teman? Bro Andi Agung ada? Saya mau nanya Kak. Monggo, Silviana Dewi. Maksimalnya yang diterima berapa ya Kak antara ini 2 ini, content writer sama itu. Nah, ini yang menarik. Angkatan pertama dulu kami magang itu banyak posisi yang kami buka. Ada social media officer,
ada konten kreator, ada konten writer, terus bahkan jabatan CEO juga kami berikan kesempatan teman-teman untuk belajar di magang angkatan pertama. Ya kurang lebih itu. Nah di kedua kali ini, kenapa kami hanya membuka 2? Karena memang berdasarkan pertimbangan dan lain-lain, makanya kami memutuskan 2. Nah ini pertanyaan yang mungkin juga perlu kami jawab, bertanya Silviana Dewi. Berapa sih sebenarnya nanti yang akan diambil dari yang daftar 97, yang lengkap berkasnya 50-an nih, yang hadir di Zoom 20, kan makin berkurang terus ini. Kami menyiapkan kuota awalnya hanya 5 orang untuk konten kreator dan writer. Mungkin bisa 3, 2, maksudnya 3 konten kreator, 2 konten writer, ataupun sebaliknya. Namun, karena melihat partisipasi teman-teman hari ini tinggi, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan di luar dari jumlah yang tadinya kami pikirkan. Tadinya kami menyiapkan hanya 5. 3 konten kreator, 2 konten writer, atau sebaliknya. Tapi karena melihat antusiasnya memang cepat banget, karena kita paling publish kegiatan magang ini kurang lebih 4-5 hari ya. Dan sudah ratusan, ya sudah. Kita akan pertimbangkan untuk bisa menambahkan, tapi setidaknya kami akan terima minimal 5 orang. Kurang lebih itu Silviana Dewi, apakah cukup jelas? Cukup jelas Kak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Bang Tegen Maharaja. Karena baru masuk Kak, jadi ikut aja. Sorry nggak bisa open cam karena hujan deras. Hujan di tebing? Iya. Lagi di tebing kan? Tebing, tapi home base Siantar ini. Kak. Oke. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi? Nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Apa saya cukupkan biar saya kembalikan ke Mbak Gesti, karena di Makassar sekarang udah jam berapa nih? Jam 10:30 ya? 9:30 Kak. 9:30, beda 1 jam ya? Oke. Iya Kak. Oke, gimana teman-teman? Saya kembalikan ke Mbak Gesti untuk sementara ya. Saya tarik napas dulu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita juga bisa tutup di sini. Nanti kawan-kawan jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di grup atau bisa personal chat juga di admin-admin yang ada di grup. Sebelumnya saya akan mau minta tolong dulu buat kawan-kawan menyalakan kameranya, karena kita akan ada sesi dokumentasi. Dan sekalian juga untuk absensi kawan-kawan yang hadir pada Zoom di malam hari ini. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, silakan untuk bergaya bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih kawan-kawan. Selamat beristirahat semuanya. Thank you. Thank you, Kak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.